materi yang kedua yakni Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan atau MMTP. Jadi, manajemen mutu terpadu pendidikan atau MTP ini ialah pendekatan manajemen yang digunakan dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara menyeluruh. MMTP melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan termasuk guru, siswa, orang tua, staf sekolah, maupun masyarakat. Tujuan utama dari MMTP ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan hasil belajar siswa, dan memastikan bahwa standar pendidikan yang ditetapkan tercapai. Dalam MMTP atau Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan seperti fokus pada siswa sebagai pusat perhatian, penggunaan data dan bukti untuk mengembalikan keputusan, pengembangan profesionalisme guru, partisipasi aktif semua pihak terkait, dan peningkatan berkelanjutan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Melalui penerapan MMTP atau Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan, diharapkan pendidikan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan adanya manajemen mutu terpadu, sekolah dapat mencapai standar mutu yang lebih tinggi dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua peserta didik. Adapun perbedaan MMTP dengan manajemen lainnya. Jadi perbedaan antara manajemen mutu terpadu pendidikan MMTP dengan pendekatan manajemen lainnya terletak pada fokusnya, pendekatan yang digunakan, dan lingkup implementasinya. Ada beberapa perbedaan antara MMTP dengan manajemen lainnya. Yang pertama, fokus utama. MMTP fokus utama pada peningkatan mutu secara menyeluruh di seluruh aspek pendidikan, termasuk kurikulum, pengajaran, penilaian, dan manajemen sekolah. Sedangkan manajemen lainnya, misalnya manajemen tradisional atau manajemen sumber daya manusia, fokus pada pengelolaan operasional, keuangan, atau sumber daya manusia tanpa penekanan khusus pada peningkatan mutu pendidikan. Dan yang kedua, orientasi terpadu. MMTP pendekatan yang terpadu dan sistematis dalam peningkatan mutu pendidikan dan di mana semua aspek pendidikan saling terkait dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan mutu. Sedangkan manajemen lainnya biasanya menggunakan pendekatan yang terfragmentasi atau terpisah untuk mengelola berbagai aspek operasional atau administratif. Dan yang ketiga, penggunaan standar mutu. MMTP menggunakan standar mutu yang jelas dan terukur sebagai landasan untuk menilai dan meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan manajemen lainnya mungkin tidak selalu menggunakan standar mutu yang spesifik atau menggunakan standar yang berbeda tergantung pada bidang atau industri tertentu. Jadi perbedaan ini menunjukkan bahwa MMTP memiliki pendekatan yang lebih holistik dan terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan dibandingkan dengan beberapa pendekatan manajemen lainnya yang mungkin lebih berfokus pada aspek-aspek operasional atau administrasi tertentu. Mutu Terpadu Pendidikan atau MMTP mencakup prinsip-prinsip, konsep, dan praktik yang berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh di lembaga pendidikan. Adapun beberapa materi yang umumnya termasuk dalam MMTP ini, yang pertama, prinsip-prinsip MMTP, yakni fokus dalam kepuasan siswa dan pemangku kepentingan lainnya, kepemimpinan yang kuat, dan komitmen manajemen untuk memperbaiki mutu pendidikan. Pendekatan sistematis dan terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan bukti yang relevan. Yang kedua, standar mutu pendidikan, yakni penetapan standar mutu yang jelas dan terukur untuk pendidikan, dan implementasi standar mutu dalam setiap aspek proses pendidikan, termasuk kurikulum, pengajaran, penilaian, dan manajemen sekolah. Yang ketiga, perencanaan dan implementasi MMTP.
Yang pertama, perencanaan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk penetapan tujuan dan sasaran mutu, serta rencana tindakan mutu. Yang kedua, implementasi kebijakan dan prosedur dan praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Adapun prinsip yang keempat, pengukuran dan evaluasi mutu, yakni pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk mengukur kinerja pendidikan terhadap standar mutu dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap penyampaian tujuan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Tindakan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik, serta penerapan praktik-praktik perbaikan yang terus-menerus. Dan budaya organisasi yang mendukung inovasi, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, manajemen pemangku kepentingan, yakni keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, pendidik, orang tua, staf pendukung, dan komunitas dalam proses MMTP. Dan komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Yang ketujuh, aspek kualitas pendidikan. Meningkatkan aspek-aspek kualitas pendidikan seperti kualitas pengajaran, kualitas kurikulum, kualitas penilaian, dan kualitas lingkungan belajar. Materi manajemen mutu terpadu pendidikan ini membentuk dasar sebagai bagi lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan pendekatan yang sistematis dan terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan mereka. Yang selanjutnya ada langkah-langkah MMTP. Jadi langkah-langkah dalam penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan ini meliputi yang pertama, perencanaan MMTP, yakni menetapkan visi, misi, dan tujuan mutu pendidikan, yang membentuk tim MMTP dan menetapkan tanggung jawab masing-masing anggota, mengevaluasi situasi awal pendidikan dan mengidentifikasi area-area untuk perbaikan, mengembangkan rencana aksi MMTP yang mencakup tujuan, strategi, sumber daya, dan jadwal. Yang kedua, implementasi MMTP. Melaksanakan rencana aksi MMTP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, mengkomunikasikan visi, tujuan, dan strategi MMTP kepada semua pemangku kepentingan, melakukan pelatihan dan pengembangan staf untuk memperkuat kapasitas mereka dalam implementasi MMTP, mengintegrasikan prinsip MMTP ke dalam kebijakan, prosedur, dan praktik sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi MMTP, yakni memantau pelaksanaan rencana aksi MMTP secara teratur untuk mengevaluasi kemajuan dan pencapaian tujuan. Mengumpulkan data dan informasi tentang kinerja pendidikan terkait dengan standar mutu yang ditetapkan, melaksanakan evaluasi internal dan eksternal untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi MMTP, melakukan penilaian mandiri terhadap praktek dan proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, perbaikan berkelanjutan MMTP, menganalisis temuan evaluasi dari pemangku kepentingan untuk mengidentifikasikan area-area yang memerlukan perbaikan, mengembangkan rencana tindakan perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan temuan evaluasi. Dan yang terakhir, yakni yang kelima, komitmen kepemimpinan dan keterlibatan pemangku kepentingan, memastikan adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan sekolah dan staf dalam MMTP, melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, pendidik, orang tua, dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi MMTP. Membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi, pembelajaran berkelanjutan, dan perbaikan mutu.
Jadi langkah-langkah ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk menerapkan MMTP di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh melalui pendekatan. Selanjutnya, asesmen penerapan MMTP. Asesmen penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan atau MMTP dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana MMTP telah diimplementasikan dengan efektif di sekolah. Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam melakukan asesmen penerapan MMTP, yakni yang pertama, penetapan kriteria asesmen, yakni tentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi penerapan MMTP di sekolah. Kriteria ini dapat mencakup aspek seperti kepemimpinan, perencanaan pembelajaran, penggunaan data, keterlibatan pemangku kepentingan, dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi yang relevan terkait dengan penerapan MMTP di sekolah. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen. Yang ketiga, observasi langsung. Amati proses pembelajaran dan kegiatan sekolah secara langsung untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip MMTP diterapkan dalam praktek sehari-hari. Yang keempat, wawancara, yang dimana wawancarai pemimpin sekolah, guru, siswa, orang tua, dan staf pendukung untuk mendapatkan persepsi mereka tentang penerapan MMTP di sekolah. Pertanyaan dapat berkaitan dengan pemahaman mereka tentang MMTP, upaya yang dilakukan untuk penerapannya, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan. Yang kelima, analisis dokumen. Tinjauan dokumen-dokumen terkait dengan penerapan MMTP seperti rencana aksi MMTP, kebijakan sekolah, dokumen evaluasi, dan catatan-catatan pertemuan. Yang keenam, penggunaan instrumen evaluasi. Gunakan instrumen evaluasi yang telah disiapkan sebelumnya untuk menilai penerapan MMTP. Yang ketujuh, analisis data dan temuan. Analisis data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dan identifikasi temuan utama terkait dengan penerapan MMTP di sekolah. Yang kedelapan, umpan balik dan tindak lanjut. Berikan umpan balik kepada pemimpin sekolah dan staf tentang hasil asesmen MMTP dan identifikasi area perbaikan. Dan yang kesembilan, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Lanjutkan memantau dan mengevaluasi penerapan MMTP secara berkelanjutan. Gunakan hasil monitoring dan evaluasi ini untuk terus meningkatkan praktek dan proses pendidikan di sekolah. Jadi asesmen penerapan MMTP penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip MMTP diimplementasikan secara efektif di sekolah dan bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan terus berlanjut. Baiklah, yang selanjutnya yakni model penerapan MMTP di sekolah. Model penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan atau MMTP di sekolah melibatkan berbagai langkah dan strategi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip MMTP diterapkan secara efektif dalam praktek sehari-hari. Ada beberapa materi yang dapat membantu dalam memodelkan penerapan MMTP di sekolah, yakni yang pertama, perkembangan visi misi dan tujuan mutu, yang kedua, perencanaan mutu, yang ketiga, pengukuran dan evaluasi mutu, yang keempat, peningkatan berkelanjutan, yang kelima, kepemimpinan dan keterlibatan pemangku kepentingan, yang keenam, pengelolaan proses pembelajaran, dan yang ketujuh, budaya organisasi yang mendukung MMTP. Adapun yang kedelapan yakni penggunaan teknologi pendidikan, yang kesembilan evaluasi dan pelaporan penerapan MMTP, dan yang terakhir yakni yang ke-10 pelatihan dan pengembangan staf. Jadi materi-materi ini dapat disampaikan melalui pelatihan, workshop, presentasi, dan diskusi kolaboratif antara pemimpin sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya. Penting untuk
memastikan bahwa materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks sekolah tertentu untuk memaksimalkan efektivitas dalam memodelkan penerapan MMTP di sekolah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.